Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mika Veronica Lumanraja dengan NPM 2301100220144. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal internasional sebagai tugas pengganti dari praktikum produktivitas perairan. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas yaitu materi pertemuan keempat, yaitu enumerasi bentos. Oke. Nah, untuk judul jurnalnya sendiri itu adalah Benthic Silhouette Identification and Enumeration and Improved Methodology and its Application. Penulisnya sendiri itu ada Stephen Chalm, kemudian ada Armin, kemudian ada Ulrich, dan dengan penerbit Aquatic Microbial Ecology Volume 22 tahun 2000 dengan halaman 79 sampai halaman 91. Oke, untuk tujuan penelitian ini sendiri, penelitian ini itu menghitung Benthic ciliata dengan resolusi taksonomi yang baik dan menciptakan catatan permanen dari sampel itu sendiri, dan juga dengan harapan dapat menunjukkan keuntungan penerapan teknik pada ekologi mengenai Benthic ciliata. Nah, untuk lokasi risetnya itu di Taman Nasional Laut Berlumpur di Wattenmeer. Kemudian untuk metode yang digunakan sendiri, yaitu metodologi yang dikembangkan adalah kombinasi dari gradien kepadatan non-linear untuk menghitung flagellata dan protorgol kuantitatif pewarnaan, kuantitatif protorgol stain atau QPS untuk menentukan kepadatan gradien dengan wilayah yang terlalu padat untuk protista untuk melewatinya. Nah, untuk hasil yang didapatkan yang pertama itu adalah hasil yang diperoleh dari 8 sampel pada pembentukan gradien dan pewarnaan sampel itu 2 kali percobaan dengan disentrifugasi selama 25 menit dan disentrifugasi selama 15 menit. Itu hasilnya adalah tidak ada ciliata atau meiofauna yang ditemukan dalam pelet sedimen. Kemudian hasil yang kedua, pada 5 sampel di mana pelet sedimen di dasar tabung sentrifus diperiksa secara menyeluruh setelah sentrifugasi. Nah, rata-rata yang ditemukan itu adalah 1 ciliata per sampel, kemudian 0,8 amuba teslat, kemudian 0,4 Copepoda carpacticoid, dan Copepod naupal atau nematoda itu, dan Atracoda itu adalah 0,2. Kemudian untuk hasil sedimen Wattenmeer-nya sendiri itu pada lapisan kedalaman 0 hingga 10 mm, kelimpahan ciliatanya itu berada di antara 1000 hingga 2500 sel. Kemudian di lapisan di bawah 10 mm itu kelimpahan total ciliatanya itu jauh lebih sedikit. Oke, untuk kelompok yang paling banyak ditemukan di famili Psyllidiidae, yaitu spesies genera Psyllidium dan juga Cristigera, dan juga ciliata paling melimpah di lapisan tunggal adalah Mesodinium pulex yang memiliki kelimpahan maksimum itu di angka 850 mili pada lapisan 0,2 mm atau setara dengan 40% dari total kelimpahan ciliata. Oke, nah sekarang kita bakal bahas mengenai hasil yang diperoleh secara keseluruhan dari 6 kelompok. Yang paling melimpah itu adalah Psyllididae, kemudian Ampulex, kemudian Ciliata menomycine, kemudian Remanella sp, Euplats sp, dan juga Aspidisca sp, yang mana membentuk hingga 50% dari kelimpahan total ciliata yang ada. Kemudian untuk percobaan ostracoda, dari 200 ostracoda yang ditempatkan di setiap tabung, itu rata-ratanya 80% kurang lebih satu deviasinya, itu deviasi standarnya ditemukan pada akhir percobaan. Dan untuk hasil total awal, kelimpahan anaerob pada lapisan 0,5 mm adalah 160 sel mili dan 210 sel per mili pada lapisan 5 sampai 10 mm. Nah, jadi inti dari pembahasan hasil dari jurnal ini yaitu
Oke, jadi kesimpulan tadi dari hasil pembahasan itu tadi telah ditemukan 6 jenis dari seliata yang memiliki kelimpahan tertinggi dan juga pada kedalaman 0 sampai 10 milimeter itu ditemukan bahwa kelimpahan seliatanya itu berada di angka 1000 sampai 2500 sel. Dan sekarang kita bakal bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan jurnal ini. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, yaitu jurnal ini menggunakan metode baru yang dapat menguntungkan dalam perhitungan bentos, atau lebih tepatnya siliata, yang mana tadi metodenya itu menggunakan sentrifugasi dengan ada dua tadi waktu, 25 sama 15 menit. Kemudian untuk metode yang digunakan memungkinkan untuk membedakan perbedaan dalam distribusi kedalaman skala halus dari kelompok atau spesies yang berbeda. Oke, kemudian di jurnal itu sendiri itu menunjukkan gambar kelimpahan siliata dalam sel dan juga distribusi spesies berdasarkan kedalaman. Nah, sedangkan kelemahannya itu di jurnal ini tuh tidak membahas lebih lanjut mengenai kondisi lokasi penelitian dan alasan mengambil sampel dari lokasi tersebut. Itu kayak uh, di awal tuh gak dijelasin mengenai kondisi lokasinya pengambilannya bagaimana dan kenapa memilih lokasi tersebut gitu. Tapi tetap aja untuk hasilnya itu membahas gimana kelimpahan si bentos tadi di daerah tersebut. Nah, untuk kelemahan kedua itu tidak menjelaskan waktu pelaksanaan penelitian. Jadi kalau misalnya di jurnal yang sebelumnya itu kan membahas kayak misal pengambilan sampel di bulan Juli sampai bulan September misalnya, dan di waktu yang sama misal di jam 8 pagi sampai jam 10 kayak gitu. Sedangkan jurnal ini enggak gitu. Tapi untuk hasilnya sendiri merepresentasikan untuk judulnya, tapi hanya saja kurang informasi di awalnya gitu. Sekian pembahasan mengenai review jurnal pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.